Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, melanjutkan petualangan kita di Football Manager 2024, di mana saat ini kita sedang menaungi klub kasta kedua Liga Inggris, yaitu Blackburn Rovers. Oke, seperti yang kita bahas kemarin bahwa kita sebelumnya sudah membahas tentang transfer budget, di mana kita mendapatkan transfer budget yaitu 2 juta dan payroll budgetnya itu maksimal 25 juta. Jadi ketika kita membeli pemain itu untuk payroll budget maksimal 830.000 dan untuk transfer budgetnya sekitar 2 juta, 5. Nah, kira-kira untuk transfer window kali ini siapa saja pemain yang akan kita beli? Mari kita bahas di video kali ini, guys. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa transfer window itu ada 2 kali, guys. Yang pertama itu pertengahan musim yang biasanya terjadi pada bulan Januari, dan akhir musim seperti yang sedang terjadi di dunia saat ini ya guys ya, di mana para klub-klub sedang banyak memburu para pemain-pemain yang bagus dan cocok untuk mereka. Nah, karena kita berada di pertengahan musim yaitu di bulan Januari, itu artinya kita tidak perlu membongkar pasang semua pemain, guys. Kita hanya perlu mengganti 1 atau 2 pemain saja. Nah, untuk itu siapa saja sih pemain yang harus kita beli, guys? Pertama, kita cek di transfer. Apakah ada pemain kita yang ditawar oleh klub lain? Mari kita cek. Oke, kita sudah di menu transfer. Di transfer activity. Pemain yang ditawar oleh banyak klub. Di sini ada beberapa. Pemain belakang ada Jalil Saidi, Patrick, dan lain-lain. Kemudian untuk gelandang, ini yang menarik, ada Semis Modric ditawar oleh Fulham, guys, senilai 13 juta add-ons, itu kurang lebih sampai 20,5 juta. Sedangkan kita tahu di sini bahwa Semis Modric adalah pemain yang mempunyai highest average rating, guys, pemain yang bagus. Dia juga most assist paling banyak, dan kemarin-kemarin juga dia sempat menjadi top goal scorer di klub kita, guys. Sampai saat ini sudah disalip oleh striker kita yaitu Dolan. Nah, apakah pemain-pemain ini kita jual semua atau kita terima tawaran dari klub lain? Kita bisa cek, guys. Kita contoh satu ya, guys, di Semis Modric. Di sini adalah pemain kunci, akan tapi dia ditawar oleh Fulham, di mana Fulham itu adalah klub yang bermain di Premier League, guys. Oke, kita cek Fulham bermain di Premier League. Sekarang siapa sih, guys, pemain yang ditawar oleh klub lebih bagus tapi kita tolak, guys? Rasanya tidak mungkin dan pasti pemainnya akan ngambek. Untuk itu kemungkinan besar Semis Modric itu akan kita jual. Nah, seperti itu. Kalau untuk pemain-pemain lain ini kalau kita lihat pemain-pemain muda ya, guys ya, yang mungkin kurang potensial di klub kita saat ini. Kemudian setelah kita mengetahui siapa saja pemain yang akan keluar, kita cek taktik ya, guys ya. Nah, kita cek skuad utama kita, guys. Caranya bagaimana? Kita cek satu-satu. Contoh ya, guys, kita dari kiper. Di sini saya punya first choice goalkeeper yaitu Leopold, di mana dia masih mempunyai 3 bintang. Untuk sweeper kiper masih bagus dan masih mempunyai potensi untuk berkembang ya, guys ya. Kemudian kiper lapis kedua kita yaitu Pierce, masih 25 tahun, kontrak masih panjang, rating juga sudah
hampir menyamai dengan kiper utama, jadi ini masih bagus ya guys ya. Kiper pertama dan kiper kedua masih bagus, jadi untuk posisi kiper itu tidak mungkin untuk membeli atau mendatangkan pemain lagi guys. Nah kemudian kita cek untuk semua posisi guys. Untuk cek semua posisi akan saya skip supaya videonya tidak terlalu panjang ya guys ya. Oke, setelah menyimpulkan di sini kita membutuhkan back kiri sebagai backup, kemudian mengganti Modric. Apakah kita akan membeli defensive midfielder atau attacking midfielder? Dan satu lagi yaitu striker yang matang. Kita bahas satu-satu. Kenapa kita butuh back kiri? Karena di sini Pickering untuk pemain cadangannya yaitu Cometio itu adalah pemain pinjaman ya guys ya dari pelatih sebelumnya. Dan untuk ratingnya di sini dia bermain fullback itu ratingnya hanya 2 ya guys ya. Jadi sangat kurang untuk pengganti Pickering. Makanya di sini kita butuh back kiri. Kemudian pengganti Modric karena ini kemungkinan besar pasti pindah ke Fulham guys. Saya tidak mungkin menolaknya. Modric ini nantinya kita mungkin akan ganti dengan Fleck. Dimana Fleck ini dia sebagai defensive midfielder itu masih sangat bagus guys. Meskipun umurnya sudah 32 tahun. Contoh seperti ini. Nah, karena nantinya Modric keluar, artinya ada posisi yang kosong guys. Nah, di sini ada pemain yang kembali dari masa peminjaman yaitu Travis. Dan satu lagi pemain gelandang yaitu Buckley. Kemungkinan di sini yang kosong adalah attacking midfielder. Penggantinya si Moran. Karena di sini kita cek Moran sudah sangat bagus untuk ratingnya. Jadi untuk pengganti Moran kita juga perlu guys. Kemudian yang ketiga yaitu striker. Kenapa striker? Padahal di sini Dolan sudah lumayan bagus. Dia juga untuk statusnya important player dan sudah mencetak kurang lebih 8 gol ya guys ya untuk musim ini. Sudah lumayan, akan tetapi kita cek di sini Dolan itu masih 22 tahun guys. Artinya pemain ini belum cukup matang. Maka dari itu saya sangat membutuhkan striker. Oke, jadi pertama back kiri, pemain gelandang, attacking midfielder, dan yang ketiga adalah striker. Setelah kita mengetahui pemain yang kita butuhkan, kita pergi ke menu scouting. Nah, ini yang paling seru guys, adalah mencari pemain. Gimana sih cara mencari pemain? Kalau saya di sini biasanya memaksimalkan semua scouting guys. Pertama saya masuk ke overview. Nah, kemudian di sini adalah pemain-pemain yang sudah difilter, yang sudah di-scout oleh scouting kita guys. Di sini sudah ada keterangannya semua dan rata-rata itu A+. Nah, kita coba mulai dari striker guys. Contoh, karena kita di sini butuh striker, kita langsung saja cek untuk posisinya siapa saja yang striker guys. Nah, contoh di sini ada Miguel de la Fuente. Dia striker sebagai pressing forward. Kemudian rekornya juga di sini A. Current ability-nya juga bagus 3,5 dan potensial ability-nya juga bagus yaitu 4. Kalau kita sudah menemukan, kita cek dulu. Oke. Dia 24 tahun, sudah lumayan matang. Ini yang kita cari. Kemudian untuk statsnya juga bagus. Di sini untuk advance forward juga dia bagus guys. Harganya itu juga nggak terlalu mahal, yaitu kurang lebih 190 sampai 1,9, dimana gajinya yaitu 195.000. Nah, kalau kita cek di budget kita masih sangat mencukupi. Apabila kita cocok dengan pemain ini, kita langsung masuk saja untuk list pemain ini guys. Nah, kita bisa cek ke semuanya guys, ke platform, ke scouting center. Nah, di sini kita bisa cek semuanya. Apabila di scouting center kurang, kita bisa masuk ke recruitment focus. Nah, di sini scouting kita juga sudah mencari di Eropa, kemudian di UK, Ireland, Skybet Championship,
Apabila ada striker yang bagus, langsung saja kita masukkan ke shortlist. Kita bisa juga masuk ke player, kemudian di sini scouted players. Ini pemain-pemain yang sudah di scout oleh staff kita, guys. Sini juga banyak sekali yang A+ nilainya sudah bagus. Nah, kita fokus satu dulu, guys. Misalnya kita fokus striker, kita coba cek striker yang posisinya bagus, yang cocok untuk kita masukkan ke shortlist. Langsung saja kita skip. Nah, di sini saya sudah membuat shortlist di posisi striker. Kita bisa membuatnya tuh di sini, guys, new shortlist. Nah, kita bikin aja, kemudian klik OK. Nah, karena di sini saya sudah membuat shortlist striker, di sini saya mempunyai banyak nama, guys. Ada Alejandro Cantero, kemudian sampai Agustin Alvarez. Di sini namanya susah-susah ya, guys ya. Kita cek saja, guys. Di sini untuk harganya ada yang masuk budget kita, ada yang di luar budget kita, tapi it's okay, ini masih lumayan murah-murah ya, guys ya. Kita tinggal sesuaikan saja dengan apa yang kita butuhkan. Sama untuk pemain yang lain, yaitu back kiri dan gelandang serang. Itu di sini saya belum menemukan. Fullback saya masih kosong. Kemudian untuk AM, advance midfielder atau gelandang serang, itu juga saya belum menemukan. Tapi untuk tata caranya seperti itu, guys. Jadi kita cari di scouting center, bisa kita cari di players in range juga bisa, guys. Di sini untuk player in range kalian bisa search, kalian bisa cari posisinya, kemudian kalian sesuaikan aja, guys. Kalian ingin umur berapa, kemudian atributnya kalian pengen apa yang menonjol, additional condition juga kalian pengen apa. Nah, di sini contoh, guys, saya pengen back kiri sebagai pelapisnya Pickering, dan saya di sini meminta umur 15 sampai 30 tahun. Additional condition di sini saya pengen yang pemain homegrown, kemudian posisinya back kiri. Untuk atribut tidak ada. Kita klik OK. Nah, di sini banyak sekali, guys, pemain, guys. Ada yang sudah di scouting, ada juga yang belum. Nah, contoh yang paling atas deh. Ini pemain yang sangat bagus, harganya juga sangat mahal. Dia bisa bermain sebagai defensive midfield atau sebagai fullback. Saat ini dia bermain di Leicester, guys. Seperti itu. Nah, bila kita cocok, kita langsung saja masukkan dia ke shortlist. Oke, untuk pemilihan pemain mungkin tidak akan saya bahas detailnya di sini. Saya akan memilih pemain apa saja, karena transfer window ini adalah sesi yang sangat ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh para pemain Football Manager, karena kita bisa menjual semua pemain yang tidak kita butuhkan dan membeli pemain yang kita inginkan, supaya kita bisa melangkah lebih maju di kompetisi ini. Syukur-syukur kita bisa masuk ke Liga 1 Liga Inggris, yaitu Premier League. Nah, nantinya kita akan bahas siapa saja pemain yang sudah kita jual dan siapa saja pemain yang sudah berhasil masuk di klub kita. Untuk itu jangan lupa nantikan video-video saya selanjutnya, karena pasti akan lebih seru lagi, guys. Untuk transfer window, apabila kalian banyak yang belum paham, kalian bisa langsung saja tanyakan di kolom komentar ya, guys ya. Terima kasih. See you next time. When you rock the mic, put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic, put your foot on the gas, make a left go right.